Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Burung gelatik digambar-gambar. Cakep betul Bu. Burung gelatik digambar-gambar. Ibu cantik apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pargel teh Bu. Coba Ibu ke belah sini, kau pegang itunya. Apa teman-temannya? Ayo. Ntar gantian. Ayo Wak, hadiah Wak, pegang Wak. Nyambung Wak. Ayo. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Balik gantian. Ayo gantian balik Wah, ayo kayak tua balik. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, udah alhamdulillah wa syukurillah. Azka salati wa salami li Rasulillah. Azka salati wa salami li Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Biar nggak ngantuk ya Bu ya, yang pegal-pegal, yang sakit-sakit biar pada hilang, diangkat segala penyakitnya ya Bu. Wasilahnya sholawat tibil qulub. Alhamdulillah ya Bu. Biar semangat. Alhamdulillah, saya ucapkan tahun baru Hijriah 1448. Alhamdulillah panjang umur ya Bu, sehat walafiat ya Bu, berkat selamat, dimurahkan rezeki kita ya Bu, walaupun pada mahal alhamdulillah biar kebeli ya Bu, biar ada rezekinya ya Bu. Biar namanya dunia mah kayak begitu Bu. Ya turun waktunya turun dari mobil. Katanya ntar kalau saya jadi presiden turun semua. Iya turun dari mobil. Tempangan waktunya mah naik juga ya Bu ya. Bensin naik, solar naik, segala macam naik. Ya, biarin ya Bu. Yang penting ada rezekinya yang kita pikirin ya Bu. Yang pemberi rezeki, malah salah rezeki kalau kita mikirin Allah yang Maha Pengasih. Insya Allah ya Bu, ada rezekinya. Kalau masih hidup rezekinya masih ada. Kalau nggak ada rezekinya berarti udah putus. Udah putus apanya Bu? Ya udah putus rezekinya berarti udah putus apa? Ruhnya ya Bu. Ya tapi alhamdulillah Ibu, kita sini tahun baru Hijriah, semoga lebih kuat iman Islamnya, amin. Biar kuat ya Bu amal solehnya, Ibu makin meningkat ya Bu, amal solehnya makin meningkat juga keilmuannya, dan makin meningkat juga akhlakul karimahnya. Itu poin yang utama ya Bu. Jadi tahun baru ini ya Bu, bukan hanya sekedar tahun baru, tapi harus resapi dan merenungkan hijrahnya
Rasulullah. Bu, Rasulullah kalau ngeliat kita sekarang Mekah Madinah mah udah enak. Ya Bu, udah serba canggih. Ya Bu, tapi zaman Rasulullah tuh masih pegunungan. Ya Bu, ya masih padang pasir bener-bener. Kalau sekarang mah padang pasir udah nikmat lah ya Bu. Udah semuanya serba canggih. Ada kereta cepat ya Bu. Mobilnya juga sekarang mah lancar ya Bu. Apa namanya, nggak hutan belantara atau padang pasir gunung-gunung yang Rasulullah lewatin. Tapi sekarang mah udah enak Bu. Rasulullah SAW menyebarkan Islam itu penuh ujian, penuh cobaan. Kita mah cuman dicoba sama ujian sendiri apa Bu? Melawan hawa nafsu apa non? Nafsu males ya Bu. Iya benar nggak? Nah iya, Rasulullah sudah memperjuangkan agar kita selamat dunia dan akhirat. Harus kita lanjutkan. Jangan sampai Rasulullah sedih melihat umatnya ya Bu tidak menjalankan perintahnya, tidak menjauhi segala larangannya. Maka hari ini kita belajar makna syahadatain. Bu, apa Bu? Apa syahadatain? Baca dulu, Ibu saya udah muslim, baca ada yang bisa ya baca. Ya minimal tahu dulu Bu biar nggak digoda setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo baca. Baca. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sing benar atuh Bu. Biar takut, direnungin, diresapi ya Bu, karena kalimat tersebut yang bisa menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Asyhadu an la ilaha illallah. Barang. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, yang wajib disembah hanya Allah. Kita minta pertolongan hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ibu, maka Allah Ta'ala berfirman Ibu dalam surat Al-Imran 102 Ibu, ayat 102 yang menyatakan agar kita benar-benar Ibu sampai akhir ayat biar husnul khatimah. Ikutin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya hanya kepada Allah, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim.
Mudah-mudahan ya Bu kita bawa iman Islam, bawa tuh syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang syahadat yang selanjutnya ya Bu, kita bersaksi bahwasanya tiada ya bahwasanya Nabi Muhammad utusan bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Ya Bu, kita yakinkan hanya Nabi Muhammad ya Bu, Nabi terakhir, Rasul terakhir, penyelamat kita dunia sampai akhirat. Ya Bu, maka wajib ya Bu kita mengiktikadkannya ya Bu. Dalam syahadat tersebut ada makna batiniah dalam hati kita ya Bu, makna batiniah dan ada makna zahir ya Bu. Yang makna batiniah yang pertama ya Bu, dalam kalimat syahadat tersebut ada apa Bu? Makna ilmu. Apa Bu? Maknanya ilmu ya Bu. Kita ya Bu bisa bersyahadat ya Bu sehingga kita menyaksikan adanya ilmu Allah ya Bu, karena selamat iman kita juga bisa meningkat, iman kita juga pakai ilmu, dan ilmu itu merupakan tuntunan amal. Kita bisa sholat ya Bu, bisa puasa, bisa pergi haji dan lain sebagainya, harus disertai dengan ilmunya ya Bu. Makanya kalau tanpa ilmu mardudatun la tuqbalu, tidak diterima dan tertolak. Naudzubillah. Makanya dalam kitab juga ada apa Bu? Faqulman bi ghairi ilmi a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa-siapa yang beramal tanpa ilmunya mardud. Ya Bu, mardud apa Bu? Mardud artinya tertolak ya Bu. Ya, datuk balu tidak diterima. Sayang Bu, gua mah nggak ngaji, yang penting sholat. Ibu bagaimana mau sholat benar kalau nggak ngaji? Kata dia, gua mah yang penting jadi orang baik ya Bu. Nggak ngaji juga yang penting baik. Ya bagaimana mau baik kalau nggak ngaji? Tahu baik buruk ya Bu, karena berkatnya kita hadir di majelis ilmu. Jadi ilmunya nggak sesat ya Bu, bukan kata gue, bukan kata diri kita sendiri, tapi kata Al-Quran dan hadis ya Bu. Makanya makna syahadatainnya ya Bu, secara batiniahnya yang pertama harus ada ilmunya. Dengan syahadat tersebut ya Bu, kita diberi akal pikiran ya Bu, agar dipakai tuh akal pikiran kita ya Bu, memaknai syahadat ya Bu, bahwa ini ada apa Bu, alam ciptaan Allah ini ya Bu. Kita bisa belajar tuh dari kitab Aqwaidul Iman ya Bu, dengan adanya wujudnya Allah. Wujudnya Allah Bu, tandanya iya, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma ya Bu. Semua alam penciptaan langit dan bumi dan isinya itu tanda buktinya adanya Allah tuh. Kita berkatnya ilmu Bu, jadi tahu dengan makna syahadat ya Bu. Yang keduanya dengan makna syahadat itu ya Bu, secara batinnya kita Bu, kita yakin. Makanya ilmu ada 3 tuh. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Bagaimana tuh bedanya ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin? Kalau ilmu yakin Bu, kita munasabah jadi manusia ya Bu, harus ada apa Bu, sabab syariatnya ya Bu. Nggak mungkin bisa pinter kalau nggak belajar. Maka ada istilah ya Bu, kalau misalnya orang bilang apa namanya, anak kiai nggak mesti jadi kiai ya Bu. Kalau nggak dia mau belajar bagaimana bisa. Tapi anak misalnya orang yang bukan kiai, misalnya tukang lorongsok, tapi dia mau belajar tahfidz Quran ya Bu, mau belajar hadis, jadi kiai karena dia mau belajar tuh ainul yakin ya Bu. Ilmunya ilmu yakin, mantep ya Bu, dengan sungguh-sungguh mencari ilmu tuh. Ilmu yakin. Ainul yakin itu dengan mata kepala. Contohnya nih Bu,
Ibu baru dengar doang kan, sekarang mah enaknya udah ada HP ya Bu, udah ada televisi, udah ada segala macam. Dulu mah kan cuma ngedenger dari radio ya Bu, cuman ada suara, enggak ada orangnya. Dulu kata nenek saya ya Bu, kata nenek ngomong gini, orang zaman sekarang bisa ngedenger orangnya di mana, suaranya kedengeran kemana-mana ya Bu, radio, tapi kita nggak kenal siapa orang yang ngomong ya Bu. Zaman sekarang udah alhamdulillah ya Bu, sampai bisa video call ya Bu, orangnya ada di luar negeri mana ya Bu, kita di sini bisa video call. Nah sekarang dulu kan, zaman dulu kan nggak tahu tuh bentuknya, contoh ya Bu, bentuknya Ka'bah ya Bu, apa lonjong, apa kotak, apa ya Bu, yang nggak tahu benar-benar, nggak ada HP, nggak ada apa-apa ya Bu, nggak ada televisi, yang belum benar dia nggak tahu tuh gimana bentuknya Ka'bah. Sampai ada orang yang nanya begini, kalau kita di sini kan kalau nyari kiblat Bu, kita harus ke arah barat daya ya Bu ya, karena kita di posisinya di Indonesia. Tapi kalau udah nyampe sono mah Bu, ainul yakin ya Bu, udah benar-benar di mata kepala kita sendiri tuh yang namanya bentuknya Ka'bah ya Bu, bentuknya seperti itu ya Bu, bentuknya kotak seperti itu, besar gitu ya Bu. Nah itu segala penjuru tuh ya Bu, sholat ngadep Ka'bah. Jadi kalau misalnya di negara mana ngadep mana ya itu udah ada hadapan Ka'bah, namanya ainul yakin ya Bu. Ada yang disebut hakul yakin. Hakul yakin tuh benar-benar dia nggak lihat kek ya Bu, mau nggak ngedenger kek, pokoknya udah hakul yakin ya Bu, percaya ya Bu atas apa wujudnya Allah ya. Contohnya nih kayak kita nih ya Bu, udah hakul yakin aja, misal ya Bu baru ngedenger ya Bu, kita akan jauh dari zaman Rasulullah ya Bu, udah baru ngedenger sholawatnya aja Bu, apa kita misal as-salatu ala nabi wassalamu ala rasul, udah ngeresep banget di hati ya Bu, rasanya rindu banget pengen ketemu Rasulullah ya Bu, udah hakul yakin banget ya Bu, padahal kita belum pernah berjumpa, belum pernah ngedengar suaranya, belum pernah ngelihat fotonya ya Bu. Subhanallah, itu udah ainul yakin, hakul yakin, udah iman benar-benar ya Bu di dalam diri kita. Makanya itu makna syahadat ya Bu, udah benar-benar kita yakini bahwa nanti kita sebelumnya di alam ruh yuk, kita udah berjumpa dengan Rasulullah. Makanya udah lahir ke dunia walaupun jauh masa sejarah atau masa kita dengan Rasulullah ya Bu, waktunya beda ya Bu, tapi karena pernah ya Bu di alam ruhnya berjumpa dengan Rasulullah ya Bu, kita udah mengenalin tuh Rasulullah. Lempengan berdiri, asyrafal kita berdiri itu nyambut Allah ya Nabi salam alaika, rasanya benar-benar ya Bu di situ Rasulullah hadir. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat. Rindu banget ya Bu, pengen berjumpa dengan Rasulullah ya. Subhanallah. Makanya itu udah ada keyakinan di dalam diri kita. Yang ketiganya ada keikhlasan Bu, ikhlas dari takdir Allah ya Bu, baik dan buruknya datangnya dari Allah. Ikhlas dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Kita belajar ikhlas ya Bu, ngaji siang-siang kayak begini panas terik, alhamdulillah katanya kemarin udah ada yang nyampe jauh-jauh, nggak tahu nyampe, alhamdulillah ya Bu, itu udah ganjaran dari Allah ya Bu, hadirnya, jalannya ya Bu, niatnya udah diganjar oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kalau kita ikhlas, ya Bu. Yang keempat, ya Bu, secara batiniahnya kita tunduk dan patuh hanya kepada Allah, ya Bu. Jangan sampai kita tunduknya sama makhluk, ya Bu. Makhluk sama-sama butuh, Bu. Kita nih walaupun sama orang kaya banget, Bu, sama-sama makhluk, sama-sama makan nasi, ya Bu, sama-sama apa Bu, nggak punya kekuatan kalau nggak dikasih izin sama Allah. Sama-sama fakir, ya Bu, semua itu titipan Allah. Sama-sama jahil, kita ini nggak tahu apa-apa kalau nggak dikasih ilmu, ya Bu, sama Allah. Makanya kudu tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Ibu, insya Allah jangan mabuk. Ada orang ngomong pas di tempat jalan angker numpang. Tuh, anak kunyuk, anak tabuk. Ya. Itu makanya itu Bu, belum tahu ilmunya, ya Bu. Nah, makanya alhamdulillah sekarang kita tahu ilmunya. Berlempangan di jalan manapun kita hanya tunduk dan takut hanya kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Bu, bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah la haula illa billahil aliyyil azim. Kalau nggak ngaji hari gini tahu nggak apa gitu? Nggak tahu ya Bu. Ini hari tahun Hijriah juga nggak ngerti ya Bu. Tapi alhamdulillah berkahnya ngaji kita ngerti sekarang juga bulan Muharram. Alhamdulillah siapa orang yang berpuasa di bulan Muharram ya Bu, karena ini bulan yang dimuliakan Allah dapat ganjaran tuh. Ya, kita puasa di akhir tahun kemarin ya Bu, berarti tanggal 30 bulan haji ya Bu, dilanjut dengan tanggal 1-nya ya Bu, bulan Muharram, sama dengan jadi penghapus dosa 50 tahun. Subhanallah Bu ya Bu, itu diskonisasi dari Allah Subhanahu wa taala. Rumah kita mah umat Nabi Muhammad ya Bu, umat yang paling terakhir, umurnya pendek ya Bu, kerjaan amalnya malas dalam ibadah ya Bu, makanya dikasih diskon. Banyak dosa diampunin tuh kita puasa sehari ya Bu, di akhir bulan Zulhijjah dan di awal bulan Muharram, sama dengan penghapus dosa 50 tahun. Subhanallah. Ngamalin harap dia nyaho cina itu. Baru juga tahu ya Bu. Alhamdulillah ya Bu, kalau berkahnya ngaji tuh nanti insya Allah diazamin ya Bu, besok Tasu'a ya Bu. Berarti kalau Selasa, Rebo, Kemis tuh Tasu'anya hari Rebo ya Bu. Ya, hari Kemisnya hari Asyura. Tuh, dipanggil nenek nih. Maminya pulang. Ya, berapa? Bu tadi. Jadi hari apa? Tasu'anya hari Rabu tuh, tanggal 9 bulan Muharram ya Bu, tanggal 10-nya Asyuranya hari Kemis. Ya Bu, tuh jadi bertepatan tuh. Hari Kemisnya Ibu sekalian puasa ya Bu. Jadi Rebonya Tasu'a, hari Rebonya Asyura. Ibu ngamalin ya Bu. Masih head apa? Ini berarti 89. 9-10. Tasu'ate tanggal 9. Tasu'ate wahidun satu itnainin dua salah satu tiga arba'atun khamsatun lima sitatun enam sab'atun tamaniyah tis'ah. Nah, tis'ah dari kata-kata jadi Tasu'a, jadi tanggal 9 bulan Muharram Asyura ya Bu. Terus Asyuranya ya Bu, tanggal Asyuranya 10-nya hari Kamis ya Bu. Insya Allah Ibu biar panjang umur, sehat walafiat ya Bu. Ibu puasa karena Rasulullah juga udah berazam tuh ya Bu untuk puasa di hari Tasu'a dan di hari Asyura.
Dan selanjutnya maknanya ya Bu dalam syahadatain adalah membenarkan ya Bu syariat Islam. Ya Bu, jangan ngada-ngada. Benar-benar membenarkan ya Bu syariat Islam bahwa rukun Islam yang 5 dijalani dari mulai syahadatnya benar-benar ya Bu tiada Tuhan selain Allah ya Bu, benar-benar jangan pakai ngikutin hurafat tahayul ya Bu. Ya, ngikutin apa? Kalau misalnya itu orang dulu apa? Bibi dibilang apa tadi tuh? Percaya sama dukun-dukun, ya Bu. Benar-benar tuh harus benar-benar syariat Islam kita jalankan dengan sebenar-benarnya dari mulai rukun imannya, rukun Islamnya semuanya dijalankan, ya Bu. Dan ditaati yang keduanya, ya Bu. Kita mentaati dalam apa? Perintah-perintah Allah yang terdapat dalam rukun Islam ya Bu. Benar-benar tuh dari syahadat ini yang kita benar-benar kita jalanin ya Bu, benar-benar ya kita sholat 5 waktu mulai tepat waktu, jangan diengkeng keburu jadi bang, jangan diengkin keburu mat, jangan dientar keburu mod ya Bu. Nah iya, sholat itu nunggu waktu kita apa Bu? Kematian. Iya kan jangan sampai nauzubillah menjadi kita lagi apa belum sholat apa malaikat maut menjemput nauzubillah. Makanya jadi kita sholat itu misalnya kita lagi kerja nunggu waktu sholat ya Bu, kita beberes nunggu waktu sholat ya Bu, kita dagang nunggu waktu sholat. Jadi sholat itu benar-benar kita tunggu-tunggu, jangan waktu sholat diengke atau jangan waktu sholat hanya sekedar waktu sisa waktu main, sisa waktu apa Bu? Dagang, sisa waktu tidur, sisa waktu jangan sisa ya Bu, tapi utamakan ya Bu dengan waktu sholat tersebut kita tungguin tuh waktu tidur, kita nungguin waktu sholat subuh ya Bu ya, kita tungguin tuh ya, benar-benar kita menanti sholat ya Bu, kita taati perintah Allah. Yang ketiganya menjauhi segala larangan. Tahu tuh misal Bu, sampai sekarang malah ada yang nanya, Ustazah, makanya katanya punya jamaah teh, katanya bilangin tuh kalau ada Bang Emok jangan kudu dijauhin katanya gitu. Ini ada Bang Emok disamperin atau katularan ya Bu, katepaan ya Bu, itu dilarang memakan riba ya Bu. Atupan Ustazah mah nggak ngasih, kan saya kesulitan, saya lagi kepepet Bu, kepepet-pepetnya Bu ya, kita bisa nahan diri. Sama, saya juga pernah ngerasain susah, pernah hidup kontrak ya Bu, pernah diusir-usir, sama. Cuma Bu, jangan sampai kita udah susah makan bara api neraka. Ibarat kata lebih baik kita mesti kita tahan ya Bu, lebih baik kita puasa ya Bu, lebih baik nahan apa Bu, keinginan ya Bu. Biasanya kan orang begitu kan Bu, banyak keinginan sesuai dengan keperluan kita aja. Misal kita mampunya makan tempe ya tempe aja dulu ya Bu. Tempenya saya bilang apa, mau direndang kek, mau dibikin apa pesmol kek, mau dibikin semur kek ya Bu, yang penting bumbunya ya Bu. Makanya jangan ngikutin gaya orang lain. Kayak kita pakai baju jangan ngikutin ukuran baju orang lain, sesuai dengan ukuran kita aja ya Bu ya. Maaf ya Bu, jadi Bang Emok eta teh haram ya Bu, jangan dideketin, nanti ketepaan. Apalagi sebutnya namanya Bang keliling ya Bu, itulah dilarang sama Allah, itu riba ya Bu. Misal pun maaf, misalnya pun kita udah pailit, udah minjem di dalam hati niat pengen bayar Bu, jangan ngomong dia mau orang kaya, nggak gua bayar juga duitnya udah banyak. Iya, dia banyak duitnya, terus kaya, kamu terus jadi melarat karena nggak ada niat pengen bayar. Hati-hati, hutang itu bisa ditagih nanti di akhirat.
kita capek-capek puasa, sholat segala macam, akhirnya ibadah kita dibuat bayar utang. Ya Bu. Jadi ini urusan yang hal-hal yang dilarang ini jangan dianggap remeh. Ya Bu, kita jauhin tuh. Ya Bu. Ya, jadi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya emang nggak makan riba, misal, ya Bu. Nah, cuman apa Bu? Misalnya lagi mau pengen ngelalap, ada pagar orang pakai pagar singkong. Diambilin aja tuh pucuk daun singkong, ya Bu. Itu haram, ya Bu. Jangan sampai makan barang haram. Kalau mau minta, ya Bu. Nah, kalau mau beli, ya Bu. Jangan sampai dia mah tetangga ini, ya Bu. Ya, jangan nyepelehin, ya Bu. Jadi yang barang masuk ke mulut kita harus barang yang halal. Misal juga nih Bu, maaf nih, kalian saya ngomong nih, kalau lagi selamatan, mau lagi ada acara, misal si tuan rumah ngasih sepiring atau 2 piring ya Bu untuk barang-barang, jangan dimasukin ke tas sorangan, Bu, jangan dimasukin tas sendiri, ya Bu, kasih bagi dulu, ya Bu, teman-teman kita ngerasain satu, ya baru kita juga satu, gitu, jangan langsung kan ada orang. Ya Bu, yang si tuan rumah sih enggak itu, ya Bu. Ya, nah ini kita kan namanya suka kadang selamatan suka jamaah ya Bu. Jangan sampai tuh barang, maaf ya Bu, makanan yang kita bawa pulang ke rumah jadi barang subhat. Bu, ada yang ngomong temennya, ih kesel banget si ibu eta teh, misalnya gitu. Serakah banget gitu, kue teh piring sorangan gitu, nggak bagi-bagi. Nah itu ada yang kesel kayak begitu, ada yang gondok kayak begitu jadi barang subhat Bu. Si tuan rumah sih nggak tahu ya Bu. Ya namanya kan orang kan ada yang dalam selamatan mungkin ya emang cukupnya segitu ya Bu, dibagi barang-barang, maka dibagi juga barang-barang, jangan dibawa pulang semua sendiri ke rumah. Emang sih hasil apa namanya dari tahlilan atau dari apa gitu Bu, tapi dari barang subhat ya Bu. Nah, makanya kalaupun kita dalam hal urusan makanan tuh harus hati-hati ya, dari yang dilarang jangan sampai jadi barang haram. Yang keempatnya ya Bu, dalam urusan kita syahadatain Muhammadur Rasulullah, benar-benar cinta dan ikuti ya Bu sunnah Rasulullah. Jangan ada yang ngomong nih lempengan laki-laki apa Bu. Fangkihu ma tabalakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba'. Dia nyampe situ doang Bu. Nikahilah wanita boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4 gitu. Kata sunnah Rasul. Atau lempengan sunnah Rasul jangan lempengan bawa nafsunya doang ya Bu. Ada terusannya itu ayat fa'dilu fawaidan. Kalau nggak bisa adil cukup 1 aja ya Bu. Kalau sunnah Rasul tuh qiyamul lail ya Bu, sholat malam diperpanjang ya Bu. Harus berjamaah ke masjid, itu teh sunnah Rasul. Jangan sunnah Rasul lempengan lihat janda janda bahedal hijau cenah ya Bu. Jadi sunnah Rasul teh banyak ya Bu. Ya puasa Senin Kemis ya Bu, sedekah ke anak yatim tuh besok ya Bu. Sedekahin janda tua, jangan janda bahedol doang ya Bu. Atuh janda. Emang ada aja sih Bu orang yang macam-macam tuh kadang sunnah Rasul. Jadi benar-benar ya Bu harus pakai ilmunya, jangan pakai nafsu ya Bu, ngikutin sunnah Rasul ya Bu. Misalnya nih hari Jumat bebersih, gunting kuku ya Bu, bersih-bersih yang lain ya Bu. Ini hari Jumat banyakin sholawat ya Bu, banyakin baca surat Kahfi, surat Yasin. Nah itu sunnah-sunnah Rasul ya Bu. Jadi kalau misalnya sunnah bukan nikahnya yang 4 doang ya Bu. Ada orang alasan pengen nikah 4 itu sunnah Rasul saja katanya gitu. Ya, kita jadi kalau mau sunnah Rasul ya ikutin itu semampu kita, karena sunnah Rasul banyak. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya Bu, terutama nih kita yang udah sepuh-sepuh ya Bu, tinggal nungguin apa Bu? Tinggal nungguin
waktu. Lah iya tinggal nungguin waktu aja kan. Makanya Bapak sholatnya awal waktu diiringi dengan sholat sunnah rawatibnya ya Bu, sholat wudhunya, sholat tobatnya ya Bu, sholat hajat, istikharah ya Bu, banyakin baca Quran ya Bu, banyakin zikir, itu tes sunnah Rasul ya Bu. Anak kan perempuan Bu, berapa kata perempuan sehari? 20.000 kata ya Bu. Kalau 20.000 kata jangan dibuat ngomel, tapi dibuat baca Quran, dibaca zikir ya Bu, sholawat ya Bu, jangan banyakin ngomel ya, bikin tambah dosa ya Bu. Tapi dengan modal ya Bu, kita alokasi lebih banyak ngomongnya ya Bu, dibuat untuk manfaat, jangan dibiar jadi apa Bu, madorot. Naudzubillah. Mudah-mudahan ada hikmahnya hari ini. Ada yang bertanya? Alhamdulillah paling ya Bu. Ya Bu. Apa tadi? Kita belajar makna syahadatain. Yang pertama harus ada ilmunya. Yang kedua, dengan kita belajar syahadatain ini maknanya kita dengan penuh keyakinan, karena ilmu ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Yang selanjutnya kita harus melatih belajar ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam menerima takdir ya Bu, ikhlas dalam menerima musibah ya Bu. Terus kita disuruh tunduk dan patuh hanya kepada Allah dan membenarkan syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, mentaati perintah-perintahnya, menjauhi segala larangannya. Hubbun Nabi, cinta kepada Nabi, salah satunya perbanyak sholawat, apalagi ini di hari Jumat ya Bu. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat bahagia, berkah selamat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawasana bismillah Wabil hadi rasulillah, wa kulli mujahidin lillah, bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Wajib syukur pada Allah kita semua hambanya, pada Nabi wajib cinta, syafaat harapan kita, syafaat harapan kita. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Wajib syukur pada Allah kita semua hambanya, pada Nabi wajib cinta, syafaat harapan kita, syafaat harapan kita.